Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita hadiahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriringan dengan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasul kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Eliana Siregar selaku pembimbing dalam mata kuliah Pancasila dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Adapun topik pembahasan kami pada hari ini yaitu tentang hakikat Pancasila. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aulia Ulfa. Perkenalkan, nama saya Mardiana. Perkenalkan, nama saya Karina Amelia Putri. Dan itulah pengenalan singkat dari kami. Selanjutnya, kami akan membacakan makalah hakikat Pancasila. Yang akan pertama yang dibacakan oleh saya sendiri. Hakikat Pancasila. Hakikat dan Pancasila memiliki arti tersendiri. Yang pertama, hakikat yaitu intisari atau dasar. Secara etimologis berarti terang, yakin, dan sebenarnya. Dalam filsafat, hakikat diartikan inti dari sesuatu yang meskipun sifat-sifat yang melekat padanya dapat berubah-ubah, namun inti tersebut tetap lestari. Yang kedua, Pancasila yaitu pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila memiliki 5 sila. Pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri untuk tujuan tertentu, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadi, apa itu hakikat Pancasila? Hakikat Pancasila yaitu sesuatu yang terkandung dalam nilai-nilai sila Pancasila yang harus dijadikan sebab sehingga dijadikan sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai salah satu identitas nasional bangsa Indonesia. Sebelum mengetahui mengapa Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, lebih dahulu kita mengetahui apa yang maksud dengan identitas nasional dan apa itu identitas nasional. Yang pertama, identitas yaitu ciri atau jati diri dari seseorang, kelompok, atau sesuatu yang dapat membuatnya berbeda dengan yang lain. Dan nasional yaitu lebih terujuk pada konsep kebangsaan dan juga merujuk pada kelompok yang terikat oleh kesamaan ras, agama, budaya, bangsa, dan lain-lainnya. Jadi identitas nasional yaitu sesuatu yang dibentuk dan disepakati dengan dimusyawarahkan secara mufakat yang nantinya dapat membedakan negara satu dengan negara yang lainnya. Pancasila sebagai identitas nasional yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai relnya, tapi tidak melawan arus globalisasi, melainkan bangsa menjadi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada. Alasan Pancasila sebagai identitas nasional karena bangsa Indonesia salah satu dari masyarakat internasional yang punya sejarah dan prinsip yang berbeda dengan bangsa-bangsa di dunia. Prinsip dasar filsafat dijadikan sebagai asas filsafat hidup, berbangsa dan bernegara yang berupa Pancasila. Jadi, dapat dikatakan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia yang bersumber pada nilai budaya dan agama yang dimiliki oleh Indonesia sebagai kepribadian atau identitas bangsa. Baiklah, pembahasan selanjutnya yang akan dibacakan oleh Karina. Kepada Karina, dipersilahkan. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Secara harfiah, kepribadian bangsa terdiri dari dua kata, yaitu kepribadian dan bangsa. Kepribadian adalah orientasi sifat yang berbeda dalam diri seseorang ketika menghadapi kondisi tertentu. Sedangkan bangsa adalah kumpulan masyarakat yang memiliki keterikatan dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama.
Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa yang diyakini kebenaran dan kebaikannya. Nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan setiap warga negaranya. Mengutip dari buku Memahami Pancasila oleh Faiz Yonas Boa, fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah menunjukkan jati diri bangsa sebagaimana adanya. Jati diri tersebut tentu harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tiap butir Pancasila. Lebih lanjut, di buku yang sama, Mustafa Kamal Pasha mengatakan bahwa Pancasila sebagai kepribadian bangsa tidak lain berasal dari jiwa masyarakat dalam bangsa itu sendiri. Pancasila berperan membimbing dan mengarahkan perilaku bangsa dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti yang diketahui, Pancasila terdiri dari 5 butir yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut menunjukkan kesinambungan antar nilai dengan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Tiap butir Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa. Oleh karenanya, setiap warga negara harus memahami betul apa yang terkandung di dalamnya, hingga kemudian mengamalkannya. Mulailah mengamalkan tiap butir Pancasila dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Kemudian hal kecil tersebut akan menjadi besar seiring berjalannya waktu. Pada sila pertama, yaitu dengan tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan pada orang lain, menghormati pemeluk agama lain dalam melaksanakan ibadah, serta bekerja sama antar umat beragama agar tercipta kerukunan antar umat beragama. Lalu pada sila kedua, yaitu dengan bersikap tengah rasa kepada orang lain, berani membela keberanian dan keadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, dan mau bekerja sama dengan orang lain, tidak bertindak sewenang-wenang kepada orang lain, serta mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Pada sila ketiga, yaitu dengan cara rela berkorban untuk kepentingan bangsa, cinta tanah air dan bangsa, bangga menjadi bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika, serta menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pada sila keempat, kita dapat menerima dan melakukan setiap keputusan musyawarah, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Pada sila kelima, kita dapat menghormati hak-hak orang lain, menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah, ringan tangan atau gemar membantu orang lain, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari sesuai dengan Pancasila. Adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah 1. Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu permasalahan yang terjadi di Indonesia atau bahkan di masyarakat dunia. 2. Pancasila sebagai cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar negara kita semakin maju. 3. Warga negara Indonesia memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. 4. Pancasila sebagai pandangan hidup bisa mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. 5. Pancasila harus dijadikan sebagai pandangan hidup oleh seluruh warga negara Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa akan dibagi dalam masing-masing butir Pancasila sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu, makna dari sila ini berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban, dan harus menghormati hak-hak orang lain. Baiklah, pembahasan selanjutnya yang akan dibacakan oleh Diana. Kepada Diana dipersilahkan. Pancasila sebagai jiwa seluruh bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai keragaman suku bangsa, bahasa, agama, dan kebudayaan yang tersebar di belasan ribu pulaunya. Dari keberagaman ini, Indonesia dapat bersatu dan menjadi suatu negara dikarenakan berbagai faktor. Salah satu faktor yang akan diulas adalah dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar ideologi negara Indonesia yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila mengandung nilai-nilai yang terdapat dalam setiap silanya yang penting untuk kita hadapi, untuk kita hidupi. 5 sila yang menjadi sandi utama penyusunan Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kelima sila Pancasila, nilai persatuan Indonesia ditekankan tidak hanya dalam sila ketiga, persatuan Indonesia, tetapi sila yang ada dalam Pancasila saling berkaitan dalam persatuan Indonesia. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang isi sebelumnya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menunjukkan bahwa Pancasila menghargai keberagaman agama yang ada di Indonesia dan menyatukan berbagai keragaman seperti yang ada dalam konsep sila ketiga. Persatuan Indonesia, sila pertama juga berkaitan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena semua agama diperlakukan dan dihargai secara merata tanpa memandang golongan mayoritas maupun minoritas. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara adil dan layak
Lewat sila kedua ini, setiap orang dilarang untuk melanggar hak asasi manusia yang berhubungan dengan hukum dan undang-undang yang ada di Indonesia. Dalam sila kedua, tidak hanya menunjukkan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, tetapi juga dalam hal mengatur kehidupan bermasyarakat dalam hal hukum dan undang-undang yang ada. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berfokus dengan pengaturan kehidupan masyarakat Indonesia lewat bentuk pemerintahan Indonesia, yaitu demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di masa semua warga negaranya memiliki hak setara dan pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup warga negaranya. Demokrasi mengizinkan seluruh warga negara terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum di dalam negaranya. Dengan itu, Indonesia yang menggunakan bentuk pemerintahan demokrasi, sila keempat tidak hanya menjadi pengatur kehidupan bernegara, tetapi juga pemersatu suara rakyat untuk kepentingan negara dan seluruh rakyatnya. Hal ini berarti sila keempat selain berkaitan dengan sila ketiga, persatuan Indonesia juga berkaitan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena seluruh suara rakyat ada dalam keputusan-keputusan negara tanpa memandang latar belakang rakyat. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maknanya hampir sama seperti sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang berpandangan bahwa setiap rakyat Indonesia harus diperlakukan sama di mata hukum. Seluruh rakyat Indonesia memperoleh keadilan dan diadili tanpa pandang bulu. Sila kelima berkaitan dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari makna kelima dalam Pancasila, dapat kita lihat bahwa peran Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah sebagai pedoman hidup bangsa dalam mengambil keputusan sebagai jiwa dari bangsa Indonesia dalam mewujudkan setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang dibentuk di Indonesia demi kepentingan negara sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang menjadi identitas bangsa Indonesia sebagai sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia, dan cita-cita bangsa dalam mempersatukan keragaman yang ada di Indonesia serta menciptakan keadilan dan kedamaian di dalamnya, sehingga negara ini tetap terus berjaya dan berkembang dari hari ke hari sampai selamanya. Di era globalisasi sekarang ini, identitas dan kepribadian bangsa Indonesia haruslah dijaga jati dirinya agar tidak luntur dan lenyap karena arus zaman yang tidak berhenti berkembang sebagai warga negara Indonesia. Tentunya kita perlu membina dan memupuk kepribadian kita karena kita adalah cerminan bangsa Indonesia, sehingga diri kita tercermin Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam mengatur kehidupan bangsa serta mempersatukan bangsanya dan mencegah perpecahan di dalamnya. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Maknanya, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia adalah Pancasila merupakan keputusan akhir bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman yang melekat pada masyarakat Indonesia yang merupakan salah satu faktor yang menjadikan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur itu telah dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu
yaitu pada saat PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah menerima Pancasila dan menetapkan dasar negara secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam isi Pancasila terdapat sila yang mencantumkan perjanjian luhur untuk seluruh rakyat Indonesia, yaitu pada sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut menandakan bahwa keberagaman yang ada di Indonesia tidak menghalangi setiap rakyat untuk bersatu dalam membangun Indonesia. Selain keberagaman agama yang terdapat di Indonesia, keberagaman budaya juga menjadi sebuah tolak ukur kenapa Pancasila disebut sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Karena keberagaman suku bangsa dan agama menyatakan bahwa mereka bisa bersatu atas nama bangsa Indonesia yang menjadikannya Pancasila sebagai perjanjian luhur yang menyangkut seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.